Hello, welcome back bros. Balik lagi di video kali ini kita akan unboxing dan review sebuah SH Figuarts dari anime yang sedang naik daun ya, yaitu Chainsaw Man. Kira-kira gimana ya untuk kualitas dari figur ini? Apakah lebih baik atau lebih buruk dari pabrikan sebelah? Yuk sama-sama kita saksikan di video kali ini. SH Figuarts Chainsaw Man adalah bentuk devil form dari sang protagonis Denji, di mana untuk versi pabrikan sebelah yaitu Figma telah lebih dulu rilis ya. Kali ini Bandai lewat lini SH Figuarts-nya merilis SHF Chainsaw Man ini. Kita mulai untuk review dari bagian kepala. Kita bisa lihat ya, detailing dari figur ini sendiri cukup oke ya, mulai dari bagian depan gergaji raksasa yang ada di kepala ya, lalu di bagian belakang detail dari mesin chainsaw-nya, serta untuk bagian wajah, gigi-gigi, paint job yang rapi, juga untuk detailing di bagian leher. Untuk bagian badannya sendiri ya, kita lihat kostum berwarna putih yang dipakai oleh Denji lengkap dengan kerutan-kerutan ya, detailing serta aksesoris dasi yang berwarna hitam. Lalu untuk bagian lengan kita bisa lihat dua buah gergaji lagi yang menancap di sepanjang lengan kanan dan kiri dengan detail yang juga cukup bagus ya. Lalu untuk paint job dan efek-efek cipratan darah di sekitar lengan juga di bagian gergajinya. Untuk gergajinya sendiri hati-hati ya, detailingnya dan juga untuk sculptnya cukup tajam. Lalu yang menarik lagi di bagian kaki, terutama di bagian sepatu ini mempunyai bahan seperti karet ya. Detailingnya juga cukup bagus, paint job juga rapi. Begitu pula untuk bagian celana panjang yang berwarna hitam ini. So overall, menurut kita untuk kualitas paint job serta sculpt di figur ini cukup bagus dan belum ada kelihatan mispaint ya, atau cat-cat yang kurang rata. Yuk kita langsung ke bagian aksesoris. Kita mendapatkan cukup banyak ya part pengganti aksesoris. Diantaranya yang pertama adalah optional part dari bagian mulut, dimana kita mendapatkan bagian mulut dengan lidah yang menjulur keluar seperti ini. Lalu beberapa optional hand. Lalu part pengganti dasi yang terlihat tertiup angin seperti ini ya. Berikut kita lihat cara untuk mengganti part di bagian mulut ya. Begitu pula untuk part dasinya serta cara mengganti part optional hand.
Berikutnya untuk artikulasi figur ini, kita mulai dari bagian join leher. Kita bisa lihat untuk pergerakan ke atas dan ke bawah cukup oke. Untuk pergerakan ke bawah sebenarnya mentok ya, karena terkena bagian dagu. Cuman kita bisa adjust joinnya seperti ini. Untuk pergerakan ke samping kanan dan kiri juga cukup oke untuk artikulasinya. Begitu pula untuk pergerakan miring ke kanan dan kiri seperti ini, tidak ada masalah ya. Berikutnya untuk join di bagian torso. Untuk pergerakan ke belakang, kita lihat sangat luas ya, hingga hampir 90 derajat untuk ditekuk ke belakang seperti ini. Begitu pula untuk pergerakan ke depan membungkuk juga sama ya, cukup luas. Untuk pergerakan join torso ke kanan dan ke kiri juga cukup oke. Begitu pula untuk pergerakan miring ya, ke kanan dan ke kiri seperti ini. Berikutnya untuk join di pangkal lengan, kita bisa lihat ya, lumayan luas untuk rotasinya. Berikutnya untuk join di bagian siku, artikulasinya cukup oke, pergerakannya hingga membentuk sudut lebih dari 90 derajat seperti ini ya. Berikutnya untuk bagian pergelangan tangan, karena bagian ini sering kita ganti atau kita switch ya dengan beberapa optional hand, maka rawan sekali join di bagian pergelangan tangan ini lama-kelamaan akan loose. Berikutnya untuk join di pangkal paha, kita lihat untuk artikulasinya cukup oke, karena bahan yang ada di sekitar pangkal paha adalah bahan yang terbuat dari karet ya, sehingga memungkinkan pergerakan join yang lebih luas. Kita bisa lihat untuk pergerakan di rotasi secara memutar seperti ini juga cukup oke. Untuk ke depan dan ke belakang juga cukup luas, kita bisa tarik hingga sedemikian rupa ya, ke depan dan ke belakang seperti ini. Berikutnya untuk join lutut, artikulasinya juga cukup bagus, kita bisa tekuk ke belakang hingga mentok seperti ini. Next, untuk join di pergelangan kaki, surprisingly juga sama, meskipun kelihatannya akan terhalang oleh bagian sepatu ya, tapi karena bahan terbuat dari karet di sekitar bagian sepatu yang terkena join di pergelangan kaki, sehingga untuk artikulasinya tetap terjaga ya, sehingga masih tetap luas. Yang terakhir di bagian telapak kaki, so far so good ya, seperti biasa tidak ada masalah. Secara overall untuk artikulasi di SHF ini menurut kita sangat baik ya, terutama di bagian pangkal paha serta torso. SH Figuarts Chainsaw Man dirilis pada bulan April tahun 2023 sebagai rilisan reguler dengan bandrol sekitar 7.150 yen, atau untuk harga sekarang berkisar di antara 1,3 hingga 1,6 juta rupiah. SHF ini tentu saja memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan ya versi kita. Di antara lain untuk kelebihannya, yang pertama adalah di segi paint job serta detailing yang cukup oke. Lalu yang kedua di segi artikulasi ya, tentunya di bagian pangkal paha serta torso yang memungkinkan untuk memposekan figur ini dengan sangat luas, serta pose-pose yang sulit bisa dilakukan oleh figur ini ya. Lalu untuk kekurangan figur ini menurut kita, di antara lain yang pertama adalah di join pergelangan tangan, karena bentuk dari optional hand saat kita mengganti memungkinkan untuk join ini mudah loose jika kita terlalu sering mengganti optional hand. Lalu yang kedua, untuk detailing gergaji yang surprisingly juga cukup tajam ya.
Dan yang ketiga adalah detailing gergaji yang ada di bagian kepala dan kedua tangan yang sangat rawan patah ya jika terjatuh. Video review kita kali ini juga didukung oleh GFM OL Shop. Kunjungi lapak officialnya di Tokopedia ya untuk pilihan figur-figur terlengkap dan pastinya terpercaya juga. Oke bros, sekian dulu video unboxing dan review kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, lalu like, komen, dan share juga video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi ya. Sampai jumpa di review-review berikutnya. Hobby forever, bros for life. See ya bros.